Indonesia, negara yang kaya, negara yang indah, negara yang penuh budaya, negara yang selalu jaya di setiap generasinya. Menjadi pusat segitiga karang di dunia, Indonesia memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi, yaitu 569 jenis dari total 854 jenis karang di dunia. Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang rilis tahun 2017 menunjukkan hanya 6,39% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi sangat baik. Terumbu karang yang dalam kondisi baik sebesar 23,40%, kondisi cukup sebesar 35,06%, dan buruk sebesar 35,15%. Data ini diambil dari 108 lokasi dan 1064 stasiun di seluruh perairan Indonesia. Mengenaskan, bukan? Di sini kami melakukan wawancara kepada beberapa orang untuk mengetahui apakah mereka memahami apa itu karang atau dalam bahasa Inggris koral, manfaat koral, serta ancaman yang koral alami seperti coral bleaching dan dampak dari coral bleaching bagi kehidupan ekosistem laut. Salah satu jenis tumbuhan yang hidup di laut. Kayak sebuah benda yang ada di lautan gitu. Tahu yang di laut itu. Iya. Oke. Dan tempat para ikan. Oke. Makhluk hidup yang ada di laut. Menahan itu nggak sih tsunami kayak gitu. Jadi ekosistem buat ikan-ikan lain atau organisme lain yang ada di laut. Habitat makhluk hidup bisa menghasilkan oksigen, mungkin bisa dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di situ. Rumah ikan. Rumahnya Nemo biasanya kan. Iya, kayak gitu. Biasanya kan telur-telur ikan kan dimasukin situ. Bukan dimasukin ya, mereka bersarang di sana. Oke. Oh enggak. Dengar doang pernah. Dengar doang. Tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian karang. Yes. Bicing. Kayaknya nggak pernah sih. Oke. Belum familiar sih, sorry ya. Hanya pernah sekilas mendengar, nggak membaca lebih lanjut tentang itu. Banyak dari responden kami tidak mengerti apa itu koral, manfaatnya, coral bleaching, serta dampaknya bagi ekosistem laut. Jadi, koral atau karang adalah invertebrata laut yang termasuk dalam kelas Anthozoa dari filum Cnidaria. Koral terdiri dari banyak sekali hewan-hewan kecil disebut dengan nama polip. Dikarenakan bentuknya yang sangat kecil, kita sering mengira bahwa koral merupakan satu individu yang besar. Namun nyatanya, koral terdiri dari banyak sekali hewan-hewan kecil. Polip karang, tubuhnya berbentuk tabung dengan mulut berada di atas, yang juga berfungsi sebagai anus. Di sekitar mulut dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi sebagai penangkap makanan. Untuk tegaknya seluruh jaringan, polip didukung oleh kerangka kapur sebagai penyangganya. Kerangka kapur ini berupa lempengan-lempengan yang tersusun secara radial dan berdiri tegak pada lempeng dasar. Lempengan yang berdiri ini disebut sebagai septa yang tersusun dari bahan anorganik dan kapur yang merupakan hasil sekresi dari polip karang. Peran terumbu karang bagi ekosistem laut adalah sebagai dinding laut yang mampu menjaga pesisir dari ombak dan badai, mereduksi emisi CO2, tempat tinggal, tempat pemijahan dan juga daerah asuhan ikan, tempat berlangsungnya siklus biologi, kimiawi, dan fisik secara global yang mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Terumbu karang juga berfungsi sebagai bioindikator kondisi suatu perairan, sumber makanan secara langsung maupun tak langsung, dan juga sebagai sumber obat-obatan. Kali ini kami berkesempatan untuk melakukan kolaborasi dengan dua yayasan yang fokus terhadap terumbu karang di Indonesia. Yang pertama adalah Yayasan Terangi atau Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Yayasan ini merupakan yayasan nirlaba yang bertujuan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya terumbu karang Indonesia secara berkelanjutan. Yayasan yang didirikan pada September 1999 ini memiliki aktivitas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sesuai dengan perannya
dalam pengelolaan terumbu karang Indonesia, menginspirasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang Indonesia, serta mengedukasi masyarakat Indonesia tentang keberadaan terumbu karang. Yayasan yang kedua adalah Yayasan Terumbu Rupa. Yayasan nirlaba yang bergerak dalam bidang konservasi terumbu karang dengan media instalasi seni sebagai tempat tumbuhnya karang baru ini didirikan pada tanggal 29 April 2015 karena rusaknya terumbu karang di perairan Lombok. Rusaknya terumbu karang tersebut menggerakkan hati Teguh Ossentrik untuk mendirikan Yayasan Terumbu Rupa sebagai wadah bagi generasi muda agar lebih peduli akan terumbu karang. Tujuan didirikannya yayasan ini adalah revitalisasi terumbu karang dengan menggunakan instalasi seni bawah laut sebagai medianya, menciptakan ekosistem laut baru menggunakan kombinasi teknologi bioroks dan seni, menciptakan kawasan ekowisata bawah laut baru, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya terumbu karang dan kelestarian ekosistem laut. Kegiatan yang dilakukan yayasan ini yaitu dengan membuat instalasi seni sebagai tempat melekatnya terumbu karang baru yang dinamai dengan domus atau artinya rumah. Ada beberapa domus yang berhasil diluncurkan, di antaranya yaitu Domus Sepiae di Lombok, Domus Longus di Sulawesi Tenggara, dan Domus Muskuli di Jakarta Utara. Hamparan karang berwarna putih memang terlihat bersih, tapi ini merupakan hal yang buruk. Karang itu kalau dia stres gitu ya, karena khususnya akibat perubahan suhu gitu ya, dia ngelepasin alganya. Pelepasan alga tersebutlah yang menyebabkan karang berubah menjadi warna putih. Zooxanthellae ini berfungsi sebagai penyedia nutrisi pada karang, sehingga simbiosis karang dan mikroalga ini sangatlah dibutuhkan. Pada tingkat lanjut, pemutihan karang ini akan diikuti oleh kematian karang, karena karang tidak mendapatkan nutrisi sama sekali. Selain naiknya suhu air laut, kerusakan koral juga disebabkan oleh beberapa hal. Faktor yang paling mempengaruhi adalah Manusia yang buang sampah sembarangan. Itu dia. Udah nomor satu tuh selain pemanasan. Saya pribadi tiap kali nyelam mau kapanpun saya nyelam itu pasti saya bawa kantong untuk mengutin sampah gitu, karena pasti di setiap penyelaman itu kita nemuin sampah dan plastik nih. Itu yang salah satu penyebab juga gitu. Pohon yang ditebang secara berlebihan itu kan jadi air nggak ada yang tahan kan kalau hujan, terus dia langsung sungainya jadi banjir. Terus karena banjir berlebihan masuk ke laut, sedimentasi ikut tanah-tanah dari itu juga termasuk bikin bleaching, karena dia kalau udah koral tutup sedimentasi udah ngeblok sinar matahari ya, itu airnya jadi keruh. Itu juga salah satu penyebabnya. Ya manusia juga kalau nebangin pohon liar gitu ya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah terumbu karang yang kompleks ini? Meningkatkan kapasitas, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang terumbu karang, terus baik untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa ya. Selain meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat, kita juga dapat menjaga hutan, mencegah global warming agar tidak semakin parah, dengan cara menghemat listrik, mengurangi kendaraan bermotor, menggunakan energi alternatif, dan melakukan daur ulang. Koral atau karang adalah kumpulan polip yang hidup di laut. Selain menjadi penghasil oksigen di laut, karang juga berfungsi sebagai tempat tinggal ikan, mulai dari mencari makan, berpijah, hingga tempat asuhan. Mengingat perannya yang sangat krusial di laut, karang haruslah kita jaga dan lestarikan demi keberlangsungan ekosistem laut ke depannya.